everyone, welcome back again di Tarot by Carol. Jadi pada hari ini Carol akan melakukan another reading dengan tema, mungkin ini tidak sesuai dengan tema yang kalian request, tapi ini tema yang menurut Carol, ya hari ini Carol ingin banget punya intention to make this theme ya, to be a reality, dengan title sesuai judul yang Carol sudah tuliskan di box description tentunya, dengan tema yaitu bagaimana sih next love kamu atau next boyfriend kamu, next girlfriend kamu. Jadi ini aku akan berusaha energinya segeneral mungkin ya. Tetapi kalau kalian ingin personal, it means you have to do personal reading yang ada di Tarot by Carol ya. Instagramnya tuh ada di box deskripsi juga. Itu namanya Queen of Carol, oke. Dan kalian bisa langsung saja klik link dari IG tersebut. Kalian bisa tanya-tanya sesuka hati kalian. Ya, feel free to ask ya, karena yang pasti aku adminnya sendiri dan aku akan menjawabnya dengan baik ya tentunya buat klien aku. So without further ado, ada 3 kartu di sini. Pile 1, pile 2 dan pile 3. But first and foremost, aku akan cleansing terlebih dahulu menggunakan dupa ini. So sembari memilih, kalian bisa memilih 1, 2 atau 3. Oke. Fokuskan pikiran kalian. Oke. Fokuskan dan tentukan mana pilihan yang kalian ingin dig deeper dan mana meaning yang kalian ingin ketahui. Bagaimana sih next love kalian tentunya. Oke. Ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Dan sebelum kalian masuk ke dalam pembacaan, jangan lupa mohon bantuannya untuk like video ini, beri komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini tentunya, karena kebaikan kalian tersebut dari 3 cara tersebut dapat membantu Carol dan mendukung Carol dalam pembuatan video ya, untuk semakin rajin tentunya buat kalian juga ya, karena ini kan fun reading dan general reading. Jadi kalau ada energi positif itu siapa tahu bisa membantu kalian juga untuk attract dan achieve something that you want to attract, that something that you have wished ya many times. So I think that's all for the opening. Jadi langsung saja 1, 2, 3 ini pembacaannya buat kalian. Have fun. So hi everyone, buat kalian yang milih pile 1, jadi ini dia sebagian kartunya yang sudah Carol shuffle sebelumnya, tapi ini adalah bagian tarot dan ada Oracle Moonology Oracle, ada juga dari The Starset Oracle. Dan sebagian kartu ini sudah Carol shuffle sebelumnya dengan intention yang tentunya sesuai pertanyaan pada kali ini, bagaimana sih dan siapa sih next love kamu tentunya. And I hope seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembacaan kartu, aku harap kalian semua bisa memberikan like dan bisa juga memberikan komen secara sederhana, cukup hadir ataupun mention apa zodiak kalian, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini tentunya, oke? Dan ini sifatnya general dan fun reading, jadi kalau mau personal itu masuk aja langsung follow di Queen of Carol dan linknya ada di box description juga. So without further ado, here's the reading for you guys. First and foremost, itu adalah Oracle dan ini dari Starset Oracle. Ada 3 Oracle di sini dan let me open first ya yang ini dulu. Serious Energy, bringing harmony and balance. Ini ada New Earth, it's happening, keep holding the vision. Dan ini juga ada Earth School, life lessons, soul growth study, and higher learning. Actually, when we're talking about next love kita, it means that sekarang ini keadaannya everyone ya pasti punya life lessonnya tersendiri, karena as long as you live in this universe, it means you earn and learn a lot of something yang membuat kalian bisa mendapatkan insight baru tentunya. Dan di sini kalau kita ngomongin life lesson, seusia berapapun kalian menonton Tarot Carol hari ini, itu pasti usianya yang lagi mencari next love kalian tentunya. Dan sebenarnya udah ini kayak long energy banget ya, kayak longing for someone yang benar-benar bisa memiliki visi yang sama, dan juga kayak kayak pengen banget sebenarnya buat kalian ini milih pile 1, pengen banget mendapatkan sign dari universe kayak tolong dong jelasin ataupun tolong dekatkan dengan orang-orang yang emang kayak diperuntukkan buat aku, bukannya hanya mengambil hikmah dari setiap cerita-cerita baru untuk love life tentunya. Dan di sini Carol juga merasa kalau kalian sudah punya visi kalian tersendiri ya, kalian udah lama banget menyendiri actually yang memilih pile 1 yang Carol rasakan ya.
ini kayak kebanyakan kayak udah ngerasa kayak aduh ini bentar lagi it's happening, kalian terus mengafirmasi. Dan aku yakin sekali buat kalian menonton channel ini pasti kalian sudah kayak mendapatkan beberapa insight untuk bisa life spirituality-nya kayak di develop seperti itu, dan kayak pingin terus bisa gain something yang membuat kalian live in positive way. That's why yang milih pile 1 ini karena ngerasa kayak untuk hidup udah mencoba untuk bringing harmoni and be balanced juga, dan udah memiliki visi dan selalu mengafirmasikan hal positif. Apalagi kalau ngomongin next love, udah pingin banget untuk bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Study di sini study about person, you read about person, dan juga kayak holding the vision ini actually gambaran ya dari 3 kartu ini kayak you're ready for your next love actually. But without further ado, Carol akan masuk ke dalam pembacaan beberapa kartu tarot ini yang akan menjadi lebih deep lagi ya dari beberapa pesan-pesan messenger dari oracle ini. So, bagaimana next love kalian? So, karena ini kayak energi kalian ya. So, yang ini akan menjadi energi-energi next love kalian ke depannya seperti apa, personnya, apakah attractionnya akan mudah, dan bagaimana bertemunya, kapan, probably ini bisa dilihat. Okay? First, I will take this card. Okay, ada Four of Cups. I don't know do you believe on zodiac sign or not, tapi kalau ini ngomongin zodiac sign ini karena kartunya ini langsung kayak ke fokus ke zodiac sign, dan Carol bakal mention kalau dia nggak Pisces, dia bakal jatuh di Cancer. Oke, dan orangnya ini kayak baru banget moving forward. I mean dia udah putus lama, tapi dia baru bisa moving forwardnya baru di bulan ini. Oke. Oh ya, ini timeless reading juga ya, keep in your mind. And the other things, dan kita lihat juga ada Six of Cups juga di sini. Gambarannya kayak lovely banget ya, feeling dan emotional banget energinya. Dan kita ngerasa di sini buat kalian milih pile 1, ini gambaran dari representasi next love kalian tuh bener-bener kayak orang yang mungkin ya kalian selama ini menggunakan logik, tapi yang aku rasakan buat kalian milih pile 1 ini kebanyakan most dari kalian milih pile 1 ini energinya juga udah pingin menggunakan kayak be more mindfulness, dan ini kayak kebanyakan dari kalian ini mindfulness enthusiast ya, probably ya. Dan kita juga ngerasain kayak dari beberapa dari kalian, because it is general reading, ini ngerasa kayak dari berapa persen ataupun frekuensi ya, bisa kita katain aja berapa persen ya presentasi antara feeling dan logic yang kalian pakai dalam relationship. Next love kalian ini bakal kayak sama loh sama kalian, maksudnya kayak balance banget. Jadi kalau kalian udah atur attractionnya menggunakan feeling dengan next love kalian ini sebanyak 75% ya, for instance, dia tuh bakal apply hal yang sama seperti itu. For the next card ada di ini ada di Eight of Wands. Oke, dia pekerja keras yang aku lihat. Actually dia udah bekerja next love kamu. Zodiac dia udah bekerja juga, dan kebetulan sekarang dia lagi menjalani sebuah project ya. Kalau memang dia udah graduate dari schoolnya, it means dia udah bekerja. Tapi kalaupun dia ini yang kamu temui ini kan general, yang kamu temui ini nantinya masih undergraduate student, it means dia lagi ngerjain suatu proposal yang big ya. It means like dia lagi nyelesain kuliahnya. Oke, seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, antara dia lagi ada melakukan big project karena dia sudah bekerja, atau enggak dia lagi adalah undergraduate student yang harus menyelesaikan studinya. Itu dia next love kamu. And another card ada, ini gambar cups lagi, ini ada di Eight of Cups. Ini gambaran dari actually dia udah trying to move on. Ini pas banget sih energinya kalau aku bilang nanti for the future. Ini artinya dia udah ready for next love ya. Bukan berarti kayak kalau this person masih arah ke kiri nggak jelas, it means like mungkin kamu bisa jadikan percobaan sementara untuk forget someone else yang ada di previous momentnya gitu. But here dari pertama aku kayak pembukaan kartu dan dari 3 pesan oracle dari Starseed Oracle ini, ya semoga kalian bisa klaim juga. Dan siapa sih yang nggak seneng kalau kalian bisa mendapatkan person yang sudah bisa forget masa lalunya. Bukan forget, tapi tepatnya adalah merelakan dan tidak ingin lagi mengulik dig deeper ya, dig deeper tentang masalah-masalah yang harusnya tidak lagi di open untuk kita bisa approach next love kita tentunya. Oke, semoga kalian bisa klaim, karena
it will be very happy ya to apa ya, untuk menemui seorang yang benar-benar kayak fully present only for you, okay? And the other card, ini ada 4 lagi ya. Let me check. Oke. Nah, ya ini kelihatan sih gambaran dari kayak ini ada di Seven of Swords. Ini gambaran dari laki-laki yang oke, mungkin dia agak orangnya ambitious. Oke, ambitious dalam masalah money dan pekerjaan. Ya namanya juga people, itu pasti punya apa ya, advantage and disadvantage. Dan ini gambaran dari orang yang actually kalau kita ngomongin ambitious, your next love ini benar-benar ambisius dalam pekerjaan. Tapi I don't know ya, ini something yang kamu suka atau tidak. Tapi actually ini ambisiusnya emang untuk future-nya dia dengan orang yang emang dia pingin prepare buat masa depan. Sebenarnya ini kayak energinya, vibes-nya bagus sih. Karena kan kalau kita ngomongin masa depan, kita tuh emang harus create something yang benar-benar kayak serius gitu loh. Jadi kayak aku lagi gambar ini, next love kalian emang kayak ambisius tapi dalam pekerjaan. Mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang membuat kalian nantinya ketika kalian bertemu dengan next love kalian merasa kayak attentionnya kurang lah gitu. Kalau kakak Carol pernah bilang kayak ini kayak dia sweet atau dia ini orang kayak feeling atau emotional, ya mungkin beberapa aspek tuh nggak bisa difulfill dengan feeling dan emotional selalu ya, karena ini ngomongin money, it will be different, okay? Itu dia energi yang aku lihat yang dari dia. Another things ada, oke, ini ada dualism dan dualitas. Actually dia balance juga orangnya di sini. That's why mungkin tadi aku pernah mention at the previous reading ini, aku bilang tadi dia menggunakan feeling dan juga ada logic. It means untuk dualismenya ini, dualitasnya ini gambaran dari dia benar-benar kayak tahu bagaimana membentuk ataupun kayak create harmoni dan balance dalam hubungan money ke depannya, supaya tidak ada salah satu aspek yang kehilangan ke depannya gitu loh, dan tidak lost in track gitu actually. Karena dia di previous relationshipnya dia merasa bahwa ketika kita terlalu fokus sama hal yang namanya duniawi, kita ambitious to achieve something ya, to create something, dia kehilangan someone yang dia cinta di sini. Dan actually ini kayak perasaannya susah banget gitu loh. Jadi that's why di energi sekarang your next love ini bener-bener mau banget untuk bisa membuat ataupun kayak nge-create meaning yang bener-bener harus energinya tuh dualitas gitu loh, balance dan harmoni. Karena as long as you live dengan energi yang balance, itu bakal membuat kalian ngerasa lebih mindfulness dan juga nggak cepet ngerasa ke-drain banget energinya as a human. Karena semua human tuh pasti punya limitnya ya. Jadi dia tuh orangnya udah lumayan learn ya, ngomongin self improvement, dia juga bisa bantu kamu actually. Yeah, he's good actually di energi, dan I hope you can claimin juga actually. And other things, okay, that di sini gambarannya kayaknya ini jangan dikira ini kayak scary card atau gimana, but for today's energy and today's reading yang milih pile 1, ini gambaran dari yang aku rasa ya, kayaknya hubungan kalian ini ketika kalian ketemu next love kalian, kalau memang ini masih tahap kayak yang tadi, jadi belum bisa kayak officially kayak dalam bentuk keluarga atau gimana, tapi I feel buat kalian yang udah siap ready to jenjang pernikahan, it means buat kalian pile 1, next love kalian ini bukan sembarang next love, tapi next love kalian ini adalah orang yang memang serius buat create new life dan apa ya, new love baru dalam bentuk pernikahan seperti itu, bukan ke arah yang hanya untuk pacaran-pacaran biasa seperti itu. So I wish you guys can claim this energy, karena ini kayak bener-bener bagus banget sih. Don't think it is a scary card ya. Once again I said to you guys, karena ini adalah kartu Death itu adalah new beginning, new energy gitu. Kalau kita ngomongin new love, it means itu new beginning dan new energy kan actually. Dan another card, okay, aku nggak tahu kenapa dalam pencarian next love kamu akan mendapatkan Nine of Pentacles ini. Mungkin kalian lagi develop value kalian untuk membuat ataupun mengatur ya, bagaimana kamu bisa memiliki value itu sendiri as a human, as a woman, as a man, apapun itu, whatever it is. Karena sebelum kalian bertemu next love kalian sudah ready secara finansial, kalian juga sudah well educated gitu, kalian juga sudah well organized, semua keadaan kalian secara mental kalian sudah siap juga, udah ready. So ini energinya bagus banget ya pile 1 actually di sini gambarannya. Dan
segitu aja yang Carol bisa bacain untuk pile 1. Dan another card itu ada Moonology Oracle card. Ini dari Luck is on your side, New Moon in Sagittarius. Oke, ini good banget kartunya. Sekalian sudah tahu kan bagaimana happy-nya seorang mendapatkan beruntung gitu loh. Karena kalau kita ngomongin keberuntungan, it means kayak sometimes itu kayak hal yang kita nggak duga-duga. Dan buat kalian milih pile 1, as ini adalah New Moon in Sagittarius, dan ini ada gambaran panah, dan ini kayak luck is on your side. It means keberuntungan di next love kamu ini bener-bener kayak sesuatu yang nggak kalian duga-duga, dan ini emang sebuah keberuntungan yang sudah kalian lama idam-idamkan karena kalian selalu merasa kayak nggak lucky dalam percintaan. So this is ini energi buat kalian milih pile 1, luck is on your side. So I think that's all that I can read for you. So semoga ini membantu, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini juga. Dan buat kalian yang ingin personal reading, langsung aja datang ke Queen of Carol lewat Instagram. So mohon maaf jika ada kata yang salah ya. Bye, I will see you in the next video. My spiritual bestie. Hai guys, buat kalian milih pile 2, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi hari ini kita akan membicarakan dan mengulik mengenai next love kamu, oke? Dan ini ada beberapa kartu yang Carol sudah shuffle dan bagi menggunakan intention sesuai dengan pertanyaan yang ada di judul kita pada hari ini, yaitu next love kamu tentunya ya. Ini dari Starseed Oracle, ini tarot ya. Radar White, ini juga ada Moonology Oracle card. Dan sebelumnya, sebelum masuk ke dalam pembacaan, Carol harap kalian harus tahu bahwa ini sifatnya general reading, fun reading, bukan personal, oke? Jadi tahu kan kuncinya, kalau emang mau personal, it means you have to do personal reading, oke? Dan sebelum masuk ke dalam pembacaan, mohon sekali untuk membantu improve ya channel ini. Mungkin caranya sederhana, yaitu dengan like, oke? Dan kalian juga bisa komen hadir, dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, oke? Mungkin segitu aja ya pembahasan dari Carol biar nggak banyak cincaunya. Ini langsung aja Carol masuk ke dalam pembacaan oracle. Ini ada 3 oracle di sini, 3 oracle di sini, dan ini dari Starseed kan, as I mentioned before. Apa nih energinya? Ini adalah energi dari kalian ya yang milih pile 2, bukan energi dari next love kalian, karena next love kalian bahasannya itu akan ada di tarotnya, oke? So let's see about your energy. Oke, big picture thinking, play this energy, visionary, inspire ideas. Oke, first card, and the next card is here, right? Longing for home, homesick for the star. And another card is jump in, Andromedan energy, adventure, say yes to change. Oke, dari beberapa warna, oke, dan dari beberapa kata-kata sebagai representasi di setiap kartunya. Buat kalian semua kayaknya gini sih, nggak banyak dari kalian yang kayak lama jomblonya. It means kayak baru banget kayak fresh heartbreaking ya. Actually di sini kayak masih lukanya tuh masih kayak anget-anget gitu ya kalau kita ngomongin termsnya di sini. Dan di sini kayak udah ada gambaran kayak pokoknya I have to change gitu. Aku nggak bisa berada di namanya kayak toxic relationship di previous moment ini, dan aku nggak bisa selalu ada di energi yang membuat aku ke drain terus di sini. Dan aku ngerasa juga kayak pemikiran ini sebenarnya udah lama kamu create, oke? Kamu create, dan kamu juga nggak ingin sebenarnya punya bukan ini energi ya di masa lalu, kita bilang aja energi ya mantan itu, kayak energi yang hanya membuat kamu kayak capek, lelah, kayak kamu kayak gini loh selama kamu punya in relationship dengan someone else sebelumnya, kamu mungkin ngerasa kayak longing for home, homesick for the star. Kayak kenapa sih kok nggak ada harapan-harapan yang bisa ke achieve, nggak ada harapan-harapan yang bisa dibantu ataupun disemangati oleh your previous energy itu ya, mantan-mantanmu itu. Dan kamu juga ngerasa kayak aku nih orangnya visionary gitu loh, dan kenapa kayak orang yang aku temui di masa lalu tuh kayak bukan orang yang tepat buat aku untuk bisa bantu aku menjadi orang yang lebih bisa kedepannya itu achieve something more and more gitu. Karena as human aku tahu banget ya, pasti semua tuh pingin punya experience yang baru dan pingin achieve something more and more and more seperti itu. Dan energi kalian ini sebenarnya kayak
ya namanya juga pilihan tuh pasti ada baik dan buruknya, dan apapun pilihan kalian di waktu-waktu sebelumnya itu semua ada konsekuensinya, dan pilihan kalian ini yakin saja bahwa all your choices it is for your highest good. Itu main thing dan harus kalian keep ya termsnya itu. Dan sekarang kalian udah memulai kayak udah loncat gitu, kayak itu kayak ini ada beautiful journey gitu kan, ini ada kayak warna-warni, ini kayak a lot of things yang kalian sebenarnya udah tahu, kayak next love ini pasti bakal challenging lagi, bakal ketemu orang yang nggak jelas, harusnya kayak bakal ketemu juga orang-orang yang pokoknya macam-macam dah, tapi kalian udah kayak it's all about adventure, because love is a journey gitu kan, love bukan destiny yang satu akan ketemu mid person aja. That's why kayak I'm ready for this journey gitu, because it is adventure. And you guys yang milih pile 2 ini kayak I say yes to change my life dengan create ya, ataupun kayak pingin menemukan new love kamu. Actually as a reader aku juga sangat semangat buat kalian untuk ya life only once kan, dan kalian harus bisa menemukan next love kalian gitu. Dan next dari kartu wow, ini ada the lovers. Actually aku gak boleh open ini bawahnya, aku gini lagi aja ya, ini aku ambil the loversnya. Dan the lovers ini gambaran dari kayak ini seru banget sih actually. Kok bisa ya next love kamu ini bakal punya hobi yang sama, bakal punya apa ya, bukan selain hobi juga punya insight about love yang sama, karena orang kan punya persepsi tentang cinta tuh yang beda-beda, tapi ini kayak so far ini same, dan hal yang sama itu kayak membuat kalian bisa memiliki koneksi yang lebih deep connection. Oke, siapa sih nggak mau punya deep connection dengan someone specialnya? Dan aku lihat kayak next love kamu ini emang punya hobi yang sama ya. Secara hobi mungkin hobi terlalu general, tapi intinya yang paling penting adalah insight dan purpose dalam cinta itu apa, itu kayak it's all same seperti itu. Jadi kayak kalau ngomongin masa lalu ya aku lihat itu kayak different ya. Your next love itu kayak punya masalah yang berbeda, but let me check the energy juga. Aku ambil ini. Oke, ada King of Pentacles. Aku ngerasa next love kamu udah mapan sih gitu, kayak even though kalian masih studi atau gimana, tapi ya next love kamu udah mapan ya, lumayan sih, kayak udah bekerja. Dan intinya kalau kamu pun udah bekerja, kan ini bagi bonus juga ya punya next love yang udah bekerja seperti itu. Dan untuk zodiak ya, entah kalian percaya atau tidak dengan zodiak, tapi next love kalian yang akan kalian ajak journey ini ke depannya probably ya, ini karena ada di Pentacles, ini bisa jadi kalau enggak dia itu bagus, oh ya, Taurus, Virgo, Capricorn, jadi orangnya grounded banget ya. Agak kaku, tapi dia emang orang yang grounded karena dia nggak mau wasting time seperti gitu. That's why dia nggak mau mencintai orang yang salah lagi, karena kalau kita mencintai orang yang salah, it means we are wasting our time seperti itu. Oke, Queen of Wands, dia bakal treat kamu as a queen. Dia bakal kayak spending time to you, kayaknya dia bakal agak energinya bucin ya. Tapi ya kalau ngebucin kenapa sih, why not? Jadi kita nggak terlalu sih bilang kayak ini bucin atau apalah, yang penting kan ya intinya sayang dan nunjukin rasa sayangnya itu loh, bukan kayak cuma ingat makan ya tapi nggak bawain makan. Ya, itu kan kayak apaan sih lo gitu zaman sekarang bos gitu. Dan another things juga next love kamu, oke, the world. Gini sih, kalau aku nggak mau terlalu mengulik masa lalu ya, karena masa lalu kan ada masa lalu, dan kalau kamu ngomongin future love kamu ini mungkin punya masa lalu yang great ya. Great sini kayak masa lalunya kayak bright banget, dia kayak mengharapkan orang ini untuk bisa menjadi yang terakhir, tapi ternyata harapannya dia itu bukan harapan yang ada resultnya, tapi ternyata hasilnya ya dia harus memiliki jalan yang baru ataupun new beginning yang baru dengan someone yang baru, dan itu kamu. Dan entah bagaimanapun kamu di masa lalu, dan kamu tidak bisa comparison itu kan, ya terserah orang punya masa lalu sejauh apa, tapi intinya dia benar-benar sudah mengikat masa lalunya, bukan membuang, tapi kayak menjadikan pelajaran dan insight-nya dia untuk masa depannya dia di sini. Dan energy the world juga aku ngerasa kayak next love kamu ini emang orangnya grounded banget sih, nggak minyi-minyi. Dan ya kalian ready atau tidak, tapi kayak kalau kalian udah bilang say yes to change, it means ya kamu harus ready dengan keadaan yang sebenarnya
ini membawa banyak perubahan. Ini kayak kartunya bagus-bagus banget ya. Ini ada 2 major di awal dan di akhir. Ada the lovers, the world. Kayak life lesson banget loh di sini gambar. Kamu kalau ngomongin major arcana, yaitu kita akan berbicara tentang betapa banyaknya rahasia akan dunia ini, baik itu cinta dan kehidupan. Dan kira ngerasain kayak kalian berdua nih sama-sama memiliki porsi dan mangkok masalahnya masing-masing, dan kalian bertemu dengan energi yang menurut Carol ya udah dewasa banget seperti itu. Dan kalau dibilang akankah bertemu dalam waktu dekat, ya Carol masih ngerasa kayak dalam waktu jauh actually. Kayak maksudnya di tahun ini kayaknya bisa jadi belum, oke, tapi awal tahun-tahun depan, oke. But let me see, kalau kita ngomongin law atau law of attraction bisa jadi dalam waktu dekat tentunya. Let me check another card. Ini ada di Eight of Pentacles. Hardworking enough, oke, karena mungkin udah bekerja ya. Dan juga ada di Five of Swords. Oke. Ini mungkin karena saking ngomongnya saking grounded ya. Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang bucin itu dan kamu ngerasa kamu gak respect dengan hal itu, kamu ngerasa ini lebay, alay, dan gue ngerasa dia bakal kayak gimana ya, kayak getting emotional. It means dia bisa aja kayak sakit hati dengan reaction kamu terhadap kebaikannya dia, karena menurut dia bucin tuh hal yang baik buat dia apply dalam hubungan baru ini, seperti itu. Dan Carol juga ngerasa kalau kita ngomongin tadi ini loh, Eight of Pentacles, dia pemikir keras ya, filsuf banget energinya di sini. That's why kayak kamu harus hati-hati dengan bagaimana kamu walk, bagaimana kamu talk, bagaimana kamu kayak membalas pesannya dia aja, dia cepet banget getting emotional. Tapi actually kalian tuh udah grounded banget ya. Mungkin as a woman kamu belum bisa achieve money more than him, okay? Tapi at least kamu punya value as a woman yang dia pingin attack dan dia pingin miliki, seperti itu. Semoga kamu bisa claim ini. Another card, kamu mendapatkan, oh my goodness, ini kartu sebuah ini kartu pernikahan. Nah ini kartu ini ada kartu kayak pertemuan keluarga dan punya rumah. Actually next love kamu kayaknya ya, I don't know, ini gak semua energi bisa relate, tapi actually dia ada punya bisa jadi kayak rumah ya di sini, kayak rumah ataupun sesuatu yang menurut Carol udah, karena dia grounded banget, kayak dia udah siapin semua buat future gitu loh. Kalau emang dia belum punya rumah, tapi energinya kayak dia udah punya tabungan untuk bisa build something together, bisa kayak di dalam roof yang sama. Itu purpose-nya dia so sweet banget ya. Dia kalau bisa ngomong grounded tapi dia so sweet. Ini hal yang sangat-sangat perlu diapresiasi gitu loh di sini. Dan Carol juga merasa intinya next love kamu sih ke arah serius sih intinya di sini ya. Tapi intinya kalau kalian ini kan ini energi yang Carol baca. Tapi kalau kalian emang gak reflect akan hal itu, berarti emang this energy is not for you. Tapi as long as you can claim it dan kalian believe ini, so you will see this energy and the result, okay? And as a reader, aku actually hanya ingin menguatkan kalian agar cepat-cepat menemukan next love kalian, okay? And ini karena kayak ngomongin pernikahan itu kan hal yang sangat legal dan juga kayak hal yang kayak bukan krusial ya, tapi kayak something sweet gitu loh di sini. Dan for another card, oh my goodness, ini ada Ten of Pentacles. Ini kayak pertemuan keluarga. Dan ini kayak Carol lihat, ini kayak I don't know ya, dia dari keluarga rich atau enggak, tapi intinya dia dari keluarga yang well educated. Oke, dari keluarga yang bukan sembarangan. Mungkin ini terusnya kayak emang ada keluarga sembarangan gitu kan. I mean di sini ya, semoga kalian bisa mengambil istilahnya dengan baik. Mungkin ini well educated dan rich sesuai dengan POV kalian, karena ada orang tuh punya POV rich, it means that you have a lot of money, tapi another person say rich it means you have a lot of blessing in your life, seperti itu, okay? Tapi intinya dia rich dan santai aja. Kalau orang udah punya kepercayaan kalau dia rich, dia bakal attract something that make he rich a lot, seperti itu. Tapi ketika kamu tidak percaya, okay, maka kamu tidak akan attract hal seperti itu. Oke, dan juga kalau kita ngomongin another things ya, mungkin dia juga
love pets, ini banyak punya binatang peliharaan. Juga kan intinya next love kamu nih rich. So you have to claim this ya, claim this energy. Claim this, sorry, kepleset teman-teman. Ini dari beberapa sebaran kartu energinya kayak, oke, kita nggak usah ngomongin scary cards karena yang penting dari beberapa sebaran kartu ini banyak energi dan vibrasi yang bisa rise your vibration dan buat kalian kayak langsung bisa I don't know ya kalian mau improve apa tidak, tapi dari pembacaan ini semoga kalian dapat claim dan dapat menyemangati diri kalian semua, dapat membenahi diri kalian semuanya. Dan untuk pesan oracle pada hari ini pas banget teman-teman, ada di New Moon in Leo. Kalau kita ngomongin Leo agak keras juga, oke, tapi kalau kita ngomongin Leo dia selalu lihat ke depan, lihat ke future. Dan kalau kita bisa confidence terhadap tujuan kita dalam hidup, itu kayak sudah bisa menjadi kunci untuk menjadi orang sukses gitu. Sukses dalam relationship, work, money, healthy, and a lot of stuff actually. So you have to confidence di sini, oke? Dan I hope kalian bisa apply ini. Ini sebagai pesan dari Moonology Oracle yang penting banget dan ini emang ditujukan buat kalian yang milih pile 2, oke? Confidence is your key to success. I think that's all for today's reading. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. And I will see you in the next video, my spiritual bestie. Bye-bye. Halo semuanya, buat kalian milih pile 3. Oke, jadi pada hari ini Carol akan melakukan pembacaan tentunya dengan tema sesuai dengan judul yang tertera. Dan ada pun ya, ini Carol sudah shuffle kartunya sesuai intention, sesuai judulnya tentunya. Ini dia dari The Starship Oracle, oke. Ini ada The Moonology Oracle card dan satu lagi dari Tarot card ya. Ini harus essential things to have ini dalam pembacaan pada hari ini. Dan Carol juga ingin memberitahukan bahwa ini sifatnya adalah general aja energinya. Jadi jangan terlalu terpatok ya dengan energi general ini. Tapi kalau ada hal yang bisa kalian claim dan membuat kalian bisa kayak lebih berpengharapan terhadap universe, why not? Dan juga kalau kalian ada hal yang menurut kalian memang harus dibenahi dari pesan-pesan Oracle nantinya, ya mohon sekali dan tolong sekali dibenahi buat kalian untuk improve diri kalian tentunya. Dan sebelum masuk ke dalam pembacaan, Carol ingin mengatakan jangan lupa untuk like video ini, beri komen, dan jangan lupa ya tentunya untuk mendukung channel ini. Caranya sangat sederhana yaitu dengan subscribe channel ini tentunya, oke? Thank you so much for your kindness guys, dan I hope kebaikan juga datang pada kalian tentunya. And without further ado, let me check the card. Dan ini dari Starship, ini akan fokus ke energi kalian ya. Sebenarnya Carol ngelihat dulu energi kalian tuh gimana, sehingga Carol tahu attraction buat next love kalian tuh gimana. Oke? Let me check. Yang pertama, ini kayaknya Carol ngerasa ini paling tepat untuk dibacakan. Oke, ada Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Wisdom, and Look a Little Deeper. Okay, you are not for everyone. Embrace your weirdness, face your true north. Oke, kalian harus tahu kan, itu ada energi north juga. Dan ada surrender, bukan to define, tapi to the sweetness di sini actually. Tapi ada biasanya kayak oracle yang surrender to define, tapi ini about sweetness in your life. Venus energy, pleasure, joy, and make love to life. Dari 3 oracle ini, Carol bisa ngelihat bahwa yang paling itu banget ya, attract banget energinya pada hari ini dalam pembacaan ini. Walaupun ini timeless reading, kapanpun kalian dapat menemukan video ini, buat kalian milih pile 3 tentunya, I feel banget kayak sebelum-sebelumnya kayak kalian mungkin cuma kenal deket, nggak sampai kayak bisa memiliki deep connection, deep conversation dengan orang baru itu, orang lama-lama itu, I mean ya. Kayak kok dipertemukan hanya untuk sebagai pelajaran dan buat kalian ngerasa kayak nggak dapat meaningnya gitu loh, kayak cuma dapat kayak apa ya, kayak questioning gitu, riddle things ya, kayak teka-teki gitu. Dan kalian belum bisa masuk sampai hidden secret gitu. Dan kalian sebenarnya ingin banget bisa kayak look a little deeper di sini ya. Dan another things juga kalian lihat di sini karena ada bacaan you're not for everyone. Ini dari embrace your weirdness dan face your true north. Ini gambaran dari
if we talk about ourselves, itu pasti kita akan ngomongin bagaimana kita tahu bahwa ada boundaries terhadap diri kita sendiri dan we're not for everyone gitu. Dan kamu harus tahu nggak boleh kamu terlalu open dengan everyone yang kamu rasa kan ini kayak kebaikan. No, it's not like that ya teorinya. Karena kamu harus punya boundaries, kamu punya harus limitnya. Dan kalau kamu rasa itu aneh, itu bukan aneh, tapi itu adalah bagaimana kamu bisa cope up dengan energi, bagaimana kamu bisa cope up dengan kayak we're talk about how to balance ya diri kita sendiri gitu loh. Ini sebenarnya hanya beberapa hal yang harus dibenahi buat kalian. Dan kalau memang kalian belum bisa kayak look a little deeper, mungkin pada kali ini Next Love ini akan membantu kamu untuk kamu kayak ketahui, oh ini toh namanya deep conversation. I hope so ya. Dan jadi kayak saling open aja loh gitu loh. Jangan kayak, karena kan hal yang ditutup-tutup itu hanya hal yang membuat kalian kayak, yang pertama kalian gak bisa hidup dengan tenang, kayak questioning aja a lot, apakah dia setia, apakah dia mencintai saya, kayak memusingkan gitu. Itu hal yang tidak bagus ya teman-temanku semua. Dan another things juga, kalian harus kayak punya vibes ya, surrender to the sweetness. Kita kayak bukan aneh, tapi kamu harus bisa kayak, karena pembacaan di sini energi kalian ya, milih PL3, kira ngerasa kayak kalian udah kayak mencoba kok untuk bisa memiliki kehidupan yang manis ya buat diri kalian sendiri dengan cara kalian sendiri gitu. Kayak kalian belajar untuk ya pergi ke coffee shop, minum coffee, kayak do little works dan olahraga ataupun melakukan meditasi untuk ketenangan jiwa dan batinnya. Kalian udah kayak surrender to the sweetness untuk bisa attract ke hal-hal yang membuat kalian kayak ini toh kayak terms atau istilah dari make love to life, seperti itu. Ini adalah energi yang menurut Carol kayak ini ya, ini harus di-develop banget. Yang ini tuh kayak sebagai reminder aja gitu. Kalau memang orang yang dulu itu tidak membuat kamu percaya diri karena kamu ngerasa kayak kenapa sih aku ketika ketemu orang tapi kayak mereka menutupi hal-hal yang harusnya saling ceritakan, apakah ini cinta, kamu kayak questioning, langsung aja kalau kalian emang lelah, ambil the conclusion, mungkin ini bukan jalanku untuk bisa melihat dia, untuk bisa little deeper lagi dengan dia. Dan mungkin kalau hidden secret itu emang untuk dia dan bukan untuk aku. That's why kayak it's okay for you to move forward gitu, demi diri kalian sendiri tentunya. Oke? Itu dia remindernya, dan langsung aja masuk ke pesan-pesan oracle. Ini ada beberapa tarot, yaitu energi si dia, next love kamu. Aku akan cek satu persatu. Oke. First, aku cek ini. Oke. Will coming dalam waktu dekat. Oke. Akan datang dalam waktu dekat. Benar-benar kayak merasakan. Ini yang PL3. Next love kamu akan datang dalam waktu dekat. Oke. Ini kayak orang yang menggunakan jas merah. Dan this person juga udah ready untuk datang ke depan kamu dan siap membuka semua kayak hal yang mau dibicarakan, hal yang menurut kalian adalah deep conversation. Kalian akan mendapatkan itu di next love kalian, seperti itu. Dan intinya dia datang dengan keadaan yang single, bukan keadaan yang masih membawa penumpang. Maksudku di sini adalah interpretasi masih ada cinta lama yang belum bisa dilupakan. Ini bagus banget energinya buat kalian milih PL3. Dan another thing juga, Carol ngerasa buat kalian milih PL3 next love kalian ada he or she likes to share ya. Share sini kayak apapun yang dia achieve dalam dunia ini dia share gitu loh. Kalau emang dia sudah bekerja, karena aku ngerasa kayak PL3 energi next love kalian sudah bekerja walaupun belum bisa achieve banyak hal dan membeli barang yang expensive ya dikatakan termsnya, tapi at least dia sudah ready untuk memiliki kehidupan yang balance secara money. Dia tahu kapan bisa share, dia kapan harus bisa saving, seperti itu. Ini bagus banget sih vibes gini, energi-energi next love seperti ini. Kayak dia mempedulikan, dia care dengan orang, apalagi dengan cintanya dia, seperti itu kan. Hal-hal kecil ini harus kalian pertimbangkan juga, oke? Another things yang kalian rasakan di sini ada Page of Pentacles, oke. Ini gambarannya bagus banget. Ini karena ngomongin Page of Pentacles, ini ada gambaran kayak representasi, kayaknya dia kayak orang yang belum percaya diri aja sih kalau ngomongin finansial ya, karena dia belum benar-benar bisa achieve banyak hal. Energinya masih Page of Pentacles, dia kayak baru masuk dalam korporasi ataupun pekerjaan yang dia cintai dan hasilnya itu belum bisa achieve atau earn money a lot, tapi at least
dia bisa tetap ya kayak effort dalam kehidupan tuh ada, bukan tidur aja, seperti itu ya energi di sini. Oke, ngomongin zodiac sign, whether you believe or not, kalau kita ngomongin zodiac sign ini ada di Pentacles dan ada di tapi Carol ngerasa ini, dan ini bisa jadi kalau nggak dia Aries, dia Leo, dia Sagittarius. Tapi yang paling keras banget energinya kalau nggak Leo dia Aries, oke? Dan another thing juga yang kita lihat sini sebagai energi itu ada di ini ada di Four of Swords. Mungkin secara apa ya, I don't know, dia mungkin punya problem terhadap keluarganya dan membuat dia kayak feel like gimana ya, kamu tau gak sih hal yang membuat kayak strict ya, dan membuat dia tidak bisa improve diri dia karena dia tidak confident terhadap dirinya dia sendiri. Vibes next love kamu ini agak pendiam orangnya, agak pendiam, tapi dia orangnya observe dan tidak terlalu banyak analyze, tapi dia observe gitu loh di sini. Analyze ini maksudnya langsung speak up. I don't like this, I don't like this, I don't like that gitu. Tapi di sini at least dia bisa share dan dia bisa care silently, diam-diam gitu. Ini energi yang bagus banget buat next love kamu. Intinya ada salah satu hal yang bukan masalah pacar, tapi masalah inner self-nya dia yang dia harus kayak healing, sehingga dia bisa kayak membuild kepercayaan diri dia untuk dia. Karena kalau kita ngomongin confidence tuh bisa membantu kita untuk create many things in this life, dan dia masih kayak dalam berusaha juga. Dan I hope ya ketika dia bertemu kamu, karena kamu juga orang yang di sini kayak apa ya, ada surrender to the sweetness, dan I hope ya kamu bisa membantu dia, karena kan apa salahnya untuk saling membantu, untuk bisa saling heal, itu kan hal yang sweetness gitu loh, seperti itu. Dan another things yang kita lihat di sini ada Five of Pentacles, ada crisis, ada ketakutan di sini, ketakutan dalam kehidupan, dan probably ini gambaran dari ketakutan dia bagaimana dia bisa menuju next love kamu dalam keadaan serius ya. Di sini karena yang pile 3, Carol ngerasa kayak karena ini kayak hal yang dia achieve itu hanya for himself, for herself. Jadi kayak bagaimana untuk bisa di-share, maksudnya di sini adalah di-share dalam keadaan family, seperti itu. Kayak dia masih ada ketakutan, tapi dia bagusnya ketakutan ini di kartu pertama ada gambaran untuk terus kayak melangkah seperti itu. Dan sebenarnya hanya Carol ngerasa ketika kalian masuk energi yang kalian miliki ini dan vibes kalian ini loh, kalian kuatkan dia, kayak hal-hal seperti ini, masalah money yang belum balance atau apalah itu, as long as you can create something together, you can go far together juga, seperti itu. Dan Carol juga merasa kalau misalnya kalian ini juga dalam, tapi aku ngerasa ya buat kalian milih PLS 3 ini, aku ngerasa orang-orang seperti kalian udah kayak secara finansial udah stable ya. Dia actually udah stable, tapi dia belum bisa confidence gitu aja actually sih. Dan dia butuh orang, dan itu adalah kamu actually. And I hope so you can help him or her untuk future yang lebih bright juga. Another card ada di Knight of Wands. Knight of Wands, agak lugu sedikit orangnya, tapi dia terus berjalan ke depan, keep going forward actually. Dan bagusnya dia terus physical action. Dia orangnya tidak bagus di verbal ya probably, tapi ngomongin physical action, dia lebih approach kamu, dia lebih banyak kayak lakuin something ya, I have to do this for my girlfriend, I have to do this for my boyfriend, karena ini adalah must to do, karena kita adalah in relationship, seperti itu. Itu bagusnya ini kayak pembuktian aja sih, kita nggak usah kayak hal yang menyi-menyi banyak verbal yang hanya janji-janji yang tidak ditepati, itu kan kayak nggak ada purpose-nya. And lebih baik kayak ini tuh mungkin dia lagi healing, tapi dia at least dia melakukan physical action yang membuat kalian bisa trust him more and more, seperti itu. Dan I hope so ya, ini kayak reminder aja buat kalian sih, kalian juga harus membantu dia. Itu aja sih kuncinya di sini. Ada Ten of Swords. Ini Ace of Cups. I open Ace of Cups di sini. Kenapa aku ngerasa kayak aku gak mau yang memilih PL3 ini ngerasa kayak oh my god, ini scary card mengerikan. No. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin ini adalah energi yang minor arcana semua punya di sini. Tapi kenapa ya buat PL3? Jangan pernah takut, karena minor arcana adalah energi dimana kalian bisa create. Karena ini adalah kayak
event, event that takes place gitu loh. Jadi kayak event-event ini bisa kalian create lagi gitu. Ini bukan hal yang major, bukan kayak life lesson yang ini kayak udah dipatokkan oleh universe, ini beban kamu, no. Tapi ini kayak minor semua, dan ini baiknya adalah kalian bisa putar arah seperti itulah ketika kalian tidak ready dengan next love kalian ini. Dan kalian juga bisa tidak ready dengan keadaan diri kalian sendiri seperti itu. Tapi intinya, kalau emang ini mirror energinya, kalau kamu belum healing, jangan dulu move ke energi dia. Tapi kalau kamu sudah ready, you have to go with him. Karena so far, so good. Dan aku ngerasa juga ada Ace of Cups ini, potensi cintanya walaupun masih newbie, tapi dia kayak pembuktiannya bagus banget. Dan untuk ke arah menikah, ini ada potensi, dan menurutku yang milih PL3, yang aku rasain ya, mungkin menikahnya tidak dalam jangka waktu dekat, tapi bertemunya dengan dia dalam waktu dekat. Dan kamu bisa belajar bareng sama dia, learn something yang banyak banget di sini, yang buat kalian saling bertumbuh, grow together. Dan untuk pernikahan mungkin ya karena kita nggak udah terpatok ya, kita masalah jodoh di sini, pernikahan apalagi itu hal yang kayak hal yang tidak bisa diukur dengan kartu tarot ya. Tapi as long as you believe, why not, seperti itu kan. Dan kita ngerasa kayak kalau nggak di 2 tahun setelah pembacaan ini, setelah kalian menemukan video ini, itu bisa jadi di 1,5 tahunnya gitu. I hope you get the meaning. So I think that's all. Dan ini ada Monology Oracle card, kalian mendapatkan Don't Let Your Past Hold You Back. Ini kayak kalian ngerasa juga ini energi kalian ya. Kalau emang kalian punya masalah-masalah lalu, baik itu masalah pertemanan, masalah dengan orang tua, masalah parenting, masalah persahabatan, masalah perpacaran dan lain-lain, ingat remindernya adalah ada di South Node. Itu gambaran adalah don't let your past hold you back, karena nggak ada jalan untuk masa lalu. Yang ada hanyalah jalan menuju masa depan dengan orang yang menurut kalian adalah emang dia seorang yang bright buat kalian, buat future kalian tentunya, buat masa depan kalian tentunya. Pingin banget deh mulu kalian milih PL3 ini, karena ini kayak sounds so deep ya, deep banget. Karena mungkin kalian mau udah butuh banget temen ataupun kayak teman hidup yang memiliki deep connection, deep conversation ke depannya. Dan aku merasa next love kalian akan bisa fulfill akan hal itu juga. So I think that's all guys. Jangan lupa beri like, comment, dan subscribe. So mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Inilah general reading. Ingat, personal reading ada di Queen of Carol. Linknya ada di box description. So I will see you next video. Bye bye my spiritual bestie.